Selamat sore, teman-teman. Sorry guys. Di pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang kiprah politisi Kristen yang berpengaruh. Ya. Jadi seperti tugas agama yang sudah tertera di MNP, kita harus mengerjakan tugas kelompok ini. Jadi kita akan berdiskusi. Dan untuk diskusi ini kita mengambil 5 tokoh politisi Kristen asal Indonesia. Yang pertama ada Jeroboam Mattheus, A.A. Maramis, Ahok. Terus bisa scroll lagi. Ada Victor, Butinglu, Lais Kodat, ada Hotman Paris Hutapea. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas Jeroboam Mattheus yang sudah dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Jadi silahkan berpresentasi atau mengeluarkan pendapat. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman, dan di sini saya akan membahas tentang salah satu politisi Kristen yang ada di Indonesia yang sangat berpengaruh di dalam pemerintahan Indonesia pada tahun 1855 sampai 1944, yaitu ada Jeroboam Mattheus. Saya singkat saja ya, intinya saja. Jeroboam Mattheus adalah seorang tokoh politisi Kristen asal Ambon yang berperan penting pada masa kolonial Belanda. Ia merupakan putra dari Mattheus Madakim, seorang guru Injil di Surabaya. Sejak muda, Jeroboam Mattheus aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ia tidak hanya fokus pada pelayanan gereja, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur politik dan pendidikan. Ia mendirikan organisasi Mardi Pracoyo. Ia kemudian dikenal sebagai kaum Kristen, sebagai wadah perjuangan komunitas Kristen di tengah penjajahan. Nah, kontribusi dari Jeroboam Mattheus sendiri yaitu ia sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi rakyat, terutama masyarakat Kristen di Indonesia, sebagai cara untuk mengangkat martabat dan membebaskan diri dari penjajahan pada waktu itu. Teologinya juga inklusif dengan keyakinan bahwa keselamatan Allah berlaku untuk semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum. Hal ini menjadi landasan kita bagi perjuangan sosialnya, bahwa setiap manusia berharga dan berhak atas keadilan serta kesempatan yang sama. Nah, ia juga sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi rakyat, terutama masyarakat Kristen di Indonesia. Jeroboam Mattheus menjadi teladan besar bagi kita generasi muda zaman sekarang. Ia menunjukkan bahwa iman dapat berjalan beriringan dengan perjuangan politik dan dilandasi dan dengan kasih, integritas, dan keberanian. Sebagai generasi muda, kita diajak untuk tidak apatis terhadap dunia politik, melainkan aktif terlibat demi membawa perubahan nyata. Dengan meneladani semangat Jeroboam, kita bisa menjadi pemimpin masa depan yang jujur, adil, dan tulus, serta mampu membawa aspirasi rakyat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Nah, itu tadi poin-poin penting tentang tokoh politisi Kristen, yaitu Jeroboam Mattheus. Mungkin teman-teman ada tokoh politik gak kalah kerennya untuk kontribusi besarnya di pemerintahan Indonesia. Oke, lanjut. Kita akan melakukan diskusi yang tokoh selanjutnya. Yang tokoh yang kedua yaitu Alexander Andrews Maramis, atau biasa yang dikenal dengan A.A. Maramis singkatnya. Ya. Jadi A.A. Maramis ini tokoh atau polisi asal Manado yang lahir pada tanggal 20 Juni 1897. Jadi beliau lebih muda daripada Soekarno.
Nah, beliau dari timur, lebih tepatnya dari suku Minahasa. Jadi beliau ini mengambil jurusan hukum ya semasa kuliah. Jadi ketika dia sejak SD, SMP, SMA, beliau sudah berpendidikan dengan baik karena memang latar belakangnya keluarga yang mampu. Jadi dia bisa dapat pendidikan yang selayaknya sampai akhirnya dia berkuliah di luar negeri, lebih tepatnya di Leiden di Belanda. Ya. Jadi pada tahun 1919 beliau berkuliah di jurusan hukum Universitas Leiden Belanda. Selama kuliah yang dapat kita ambil selama kuliah itu beliau sangat aktif dan berprestasi. Jadi dia tidak hanya pintar dalam hal akademik, tapi juga beliau juga dapat berorganisasi dengan baik dan juga menjadi sekretaris organisasi Mahasiswa Perhimpunan Indonesia. Lalu beliau balik ke Indonesia menjadi pengacara di Pengadilan Negeri Semarang. Lalu pindah lagi ke Palembang menjadi pengacara, dan setelah itu Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada waktu kemerdekaan itu banyak panitia yang dibentuk oleh BPUPKI, panitia 9, PPKI, dan lain sebagainya. Nah, beliau merupakan anggota dari panitia 9 yang menyusun dasar ideologi negara. Pada saat itu memang sedikit membingungkan ya, karena Indonesia kan tidak hanya Muslim saja, tapi juga banyak agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain. Tapi beliau mengemukakan suaranya supaya semua itu menjadi general, tidak hanya terfokus pada satu agama saja. Dan setelah itu usulnya diterima dan akhirnya Pancasila dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu beliau menjadi Menteri Keuangan dan juga Duta Besar 4 negara yang tentu saja itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dan pasti orang yang melakukan itu memiliki kemampuan yang lebih dan juga intelektual yang tinggi. Lalu teladan apa yang dapat kita pelajari dari tokoh A.A. Maramis? Yang pertama tentu saja kita harus lebih banyak belajar untuk mengembangkan diri kita. Apalagi kita kan sekarang masa-masa mencari jati diri, dan saatnya kita untuk berproses, memaksimalkan diri kita agar menjadi pribadi yang baik dan juga memiliki masa depan yang baik. Selain itu, di tengah kehidupan bermasyarakat yang kita tuh minoritas, tetapi bukan berarti kita tidak punya suara atau tidak bisa bersuara, tetapi kita bisa dan harus berani untuk bersuara, mengemukakan suara-suara kita, karena pada dasarnya kita setara dan kita semua sama. Kita tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan suatu hal yang itu untuk kebaikan dan masa depan kita atau masa depan sesama yang seiman kita. Jadi seperti itu. Untuk diskusi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kita. Tadi udah keren-keren, ada A.A. Maramis dan juga ada Jerobeam ya. Selanjutnya aku juga punya tokoh Kristen dalam perpolitikan dan juga pemerintahan Indonesia yang menurutku nggak kalah keren. Aku pilih Basuki Cahayapurnama, yaitu Ahok. Yang kita kenal lebih akrab Ahok ya. Ahok itu sosok politisi Kristen yang menurutku cukup menonjol dalam perpolitikan Indonesia modern. Dan beliau lahir di Belitung Timur pada 29 Juni 1966. Ahok itu seorang Kristen Protestan dari etnis Tionghoa yang meskipun dia tuh berasal dari minoritas baik secara agama maupun etnis, menurutku Ahok mampu menembus batas-batas minoritasnya tersebut dan juga tampil sebagai pemimpin dan politisi yang berani, tegas, dan penuh integritas.
karir Ahok itu dimulai dari bawah, dari yang kita tahu dari DPRD dulu, Bupati Belitung Timur, kemudian ia menjadi anggota DPR RI dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Dan pada akhirnya beliau menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2014 sampai 2017. Kiprahnya dalam pemerintahan itu kelihatan waktu beliau memimpin Jakarta. Sebenarnya di situ juga kejatuhan beliau ketika beliau dituduh melakukan penistaan agama. Sewaktu memimpin Jakarta, ada banyak hal yang diperkenalkan sebagai gubernur. Pertama, ada sistem anggaran yang lebih transparan melalui e-budgeting, memberantas praktik pungli, dan masih banyak lagi. Contohnya kayak melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran dan juga melakukan banyak pembangunan fasilitas publik pada waktu itu di taman kota, khususnya di Jakarta, rumah susun, dan juga memperbaiki banyak banget pelayanan kesehatan serta pendidikan. Namun di dalam perjuangan tersebut yang gak mudah adalah karena orang-orang juga tahu bahwa Ahok ini kan minoritas secara etnis dan juga agama. Akhirnya ia harus menghadapi yang namanya vonis penjara atas tuduhan penistaan agama, yang banyak dipandang sebagai bentuk politisasi dan juga diskriminasi terhadap minoritas. Tapi meskipun begitu, yang aku suka dari Ahok adalah Ahok tetap menjalani hukumannya dengan tenang dan menunjukkan bahwa meskipun sebagai minoritas, ia masih bisa menjalankan integritasnya dan juga menonjolkan bahwa ya nggak apa, aku sebagai orang Kristen masih bisa menunjukkan integritasnya dalam berpolitik di Indonesia. Kenapa aku milih Ahok? Karena menurutku beliau tuh merupakan sosok yang berani, jujur, dan tegas. Kita juga bahkan bisa lihat dari cara ngomongnya yang bahkan sering dikritik karena mungkin lebih kasar dan lebih tegas ya. Dan aku suka Ahok karena komitmennya itu melawan korupsi dan juga menegakkan keadilan. Meskipun pada akhirnya ia divonis sebagai penista agama. Dan meskipun berada dalam tekanan politik dan diskriminasi yang berat sebagai minoritas, sisi baiknya adalah Ahok tetap bisa menampakkan imannya di ruang publik, bahkan menjadikan nilai-nilai kekristenan itu sendiri, itu seperti keadilan, keberanian, dan juga integritas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Itu sih yang menurut aku bisa kita sebagai remaja Kristen ambil dari Bapak Ahok ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Oke, aku lanjutin ya. Di sini aku punya satu tokoh yang namanya Victor Bungtilu Laiskodat. Jadi Victor Bungtilu Laiskodat itu seorang politikus Kristen yang berasal dari Kupang. Nah, Kupang itu NTT Nusa Tenggara Timur, guys. Dan dia lahir pada tanggal 17 Februari 1964 dan sejak muda Victor ini tuh aktif gitu dalam organisasi sosial politik dan menempuh pendidikan di bidang hukum. Dan karir politiknya tuh dimulai dari Golkar, terus bergabung ke Partai Nasdem hingga menjadi Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI pada tahun 2018. Jadi Victor Laiskodat ini dikenal sebagai seorang yang vokal dan tegas serta berani mengambil sikap dalam isu-isu nasional, terutama terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan kemiskinan. Ia mendorong reformasi di bidang pendidikan, pariwisata, pertanian, dan mengedepankan transparansi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di NTT. Jadi, sebagai seorang Kristen, Victor juga dikenal sebagai jemaat yang taat, beragama, dan aktif dalam berbagai kegiatan gereja di daerah mayoritasnya yang beragama Kristen di NTT, guys. Terus, nilai yang dimaksud adalah kejujuran, keadilan, dan keberanian moral, serta kepedulian terhadap orang miskin merupakan prinsip hidup yang ia serap dan ia teladani dari ajaran Kristus. Selain itu, nilai
yang bisa diambil dari Victor itu dari nilai pelayanannya, terus keberanian menyuarakan kebenaran, dan integritas serta kejujuran. Dan ini mendorong transformasi masyarakat sebagai pemimpin yang ia ingin rakyat NTT keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri sesuai dengan semangat pembebasan di dalam Injil. Itu sih guys dari aku. Mungkin bisa dilanjutkan dari teman-teman yang lain. Oke, kita sebenarnya apakah saya terdengar? Oke, next. Aku ngambil tokoh nomor 2. Jadi kita akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Nomor itu lahir pada tanggal 20 Oktober 1959. Itu merupakan salah satu orang terkenal di Indonesia. Nah, karir Antaris itu dimulai ketika dia mengambil pendidikan hukum di Universitas Pajajaran. Kemudian setelah ia lulus dari perkuliahannya, dia mengambil pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang diambil pada saat berkuliah. Setelah ia selesai berkuliah dan mengambil program pekerjaan atau magangnya itu, kemudian dia mulai berpikir bahwa sepertinya dia tuh bisa melakukan hal yang lebih daripada yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian dia mulai ikut masuk firma hukum, dan juga ikut masuk perusahaan yang ambil serta dalam bidang hukum. Setelah itu, dia mulai merasa kalau misalkan kayaknya dia itu bisa melakukan hal yang lebih terhadap diri dia yang kemudian dia membuat kantor finansialnya sendiri, di mana dia itu merekrut orang-orang yang jurusan hukum atau orang-orang yang punya latar belakang hukum untuk jurusan perfirmannya. Nah, konteksnya tuh Kemenparis itu enggak melihat latar belakang mereka gimana dari keluarga terkadang atau tidak. Yang penting dia merasa bahwa orang itu akan dapat hukum. Jadi dia bisa melayani orang-orang yang memang punya keahlian di bidang hukum. Walaupun hasil itu menggunakan profesi, tapi aku pribadi nih teman-teman, aku mengambil sebagai contoh teladan dari diri aku, karena dia tidak pernah menyerah dan percaya diri dalam membangun karirnya. Walaupun dia bukan dari keluarga yang punya, dia itu berasal dari keluarga yang cukup, tapi dia tuh karena percaya diri dia sendiri, dia tuh bisa membangun nama dan karir dia sendiri. Nah, karena dia sudah punya nama sendiri ini di Indonesia, dia tuh menggunakan industrinya, dan aku sosial medianya itu orang-orang biasanya yang membutuhkan kadernya yang itu dengan cuma-cuma. Jadi menurutku prinsip yang dibuat Mentasir itu sangat membangun nilai-nilai kekristianan dan membuat orang-orang tuh sadar bahwa untuk membantu orang tuh nggak harus memegang atau belakang diri. Dan sebagai generasi muda, aku pribadi tuh ingin banget memberikan kontribusi di dalam dunia politik Indonesia lewat bidang aku satu. Karena kebetulan aku juga ada di bidang yang sama seperti pendataan mental di sini, mungkin hal-hal positif yang telah dilakukan itu bisa menjadi pegangan dan contoh bagi diri aku nih buat membangun karir dan juga menangkap untuk melakukan hal-hal yang tidak positif di bidang politik dan juga pemerintahan di Indonesia. Mungkin sudah jadi. Apakah teman-teman ada pendapat lain? Karena aku lihat contoh-contoh yang dari teman berikan tuh oke banget dan membuat aku tuh menambah wawasan tentang orang-orang Kristen, orang-orang Kristen mempunyai dampak yang sangat berpengaruh di politik. Oke, terima kasih semuanya karena sudah berpendapat tentang tokoh-tokoh Kristen, politisi Kristen Indonesia yang menjadi teladan bagi kita.
Dari poin yang aku ambil dari sekian banyak tokoh yang kita diskusikan, rata-rata memang kita itu kan memang minor ya. Jadi tokoh-tokoh ini yang mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh takut dan menjadi kecil atau berkecil hati untuk hidup di tengah masyarakat yang berbeda dengan kita, dan kadang memang hal-hal itu yang membuat kita menjadi terdiskriminasi, tapi kita diajarkan untuk tidak boleh menyerah dengan keadaan itu dan juga mengembangkan diri kita. Banyak hal yang bisa dipelajari dari tokoh-tokoh ini. Dan yang penting kita harus fokus dengan tujuan dan keinginan kita gitu. Apakah ada tambahan, teman-teman? Silahkan. Boleh-boleh, ini aku boleh nambahin nggak? Nah, buat kita nih generasi-generasi muda zaman sekarang, nggak apa-apa banget buat ikut campur andil dalam kegiatan politik, entah itu organisasi, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa nunjukin bahwa diri kita sebagai orang Kristen itu benar-benar di dalam dunia politik itu kita menebarkan kasih, menebarkan keadilan, jujur, seperti tokoh-tokoh yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi jangan takut buat terjun ke dunia politik, walaupun kita orang Kristen minoritas. Nah, kita bisa di situ menebarkan kebaikan, sehingga kita menciptakan pemerintahan Indonesia itu baik dan membawa aspirasi rakyat. Dan pastinya kita juga harus berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Oke, mungkin teman-teman ada tambahan lagi? Ini waktu Aku juga belum menambahkan Sudah. Ada tambahan kah? Aku boleh menambahkan? Boleh. Ini sudah 4 menit, jadi kalau untuk aku pribadi mungkin menambahkan dari poin tadi, mungkin kita sebagai anak Kristen juga ketika terjun ke kuliah itu gak perlu takut untuk menunjukkan bahwa kita itu seorang Kristen ya, benar-benar hidup dengan identitas kita ini dari identitas kita, karena dunia ini sendiri tuh hal yang menjual agama tuh ya dengan terjun dan mengembang mendapatkan hal yang lebih bagus tuh udah bukan hal yang ada lagi. Jadi mungkin udah bisa memanfaatkan keadaan, tetapi mungkin menambahkan sesuatu yang lebih bagus untuk kritik kaum masyarakat kepada kaum masyarakat dan apa sih kita gitu ya. Oke, terima kasih. Jika tidak ada tambahan lain, mari kita akhiri diskusi kita karena memang Zoom-nya terbatas ya, 3 menit lagi. Jadi terima kasih teman-teman untuk meluangkan waktunya, karena sudah meluangkan waktunya. Semoga kita sukses dan lancar untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih, selamat tinggal. Dadah guys, makasih ya. Terima kasih semuanya.